Geger di Uzbekistan, Kapadze disebut sudah memasuki negosiasi final. PSSI tinggal ketuk palu. Spekulasi tentang siapa pelatih baru timnas Indonesia semakin mengerucut. Dari sekian banyak rumor yang beredar, media-media Uzbekistan kini justru paling vokal meyakini bahwa Timur Kapadze berada di posisi terdepan untuk menggantikan Patrick Kluivert. Nama Kapadze memang sudah mencuat sejak hari pertama PSSI memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Kluivert. Pelatih 45 tahun itu disebut menjadi salah satu dari 5 kandidat utama yang tengah diseleksi federasi. Namun, laporan dari Uzbekistan membuat posisinya terlihat jauh lebih kuat dibanding calon-calon lain. Dua media papan atas Uzbekistan, Uzi Daily dan Zamin.uz, melaporkan bahwa peluang Kapadze untuk menjadi pelatih timnas Indonesia semakin besar. Uzi Daily bahkan menyebut bahwa proses negosiasi telah memasuki fase paling menentukan. Dalam laporan mereka terselip informasi yang membuat publik Indonesia heboh. Sumber mereka menyebut Kapadze sudah berada di Indonesia untuk persiapan tahap akhir. Menurut sumber, sang pelatih telah berada di negara itu di mana ia akan melakukan negosiasi final dengan Federasi Sepak Bola Negara itu, PSSI, tulis Uzi Daily. Sementara itu, Zamin.uz menyoroti langkah Kapadze yang disebut sedang mempelajari situasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, mulai dari kultur, struktur kompetisi, hingga potensi pemain muda. Media tersebut menilai jika Kapadze menerima tawaran PSSI, ia bisa membawa perubahan signifikan berkat pengalaman internasionalnya bersama Uzbekistan, termasuk keberhasilannya membawa tim U23 ke Olimpiade. Media Uzbekistan juga menilai bahwa kedatangan pelatih baru seperti Kapadze berpotensi menghadirkan sistem permainan baru, pembaharuan skuad, serta standar kerja yang lebih modern untuk timnas Indonesia. Mereka menyebut supporter Garuda layak berharap pada era baru yang lebih progresif apabila Kapadze benar-benar ditunjuk. Kedua media itu kompak menyebut bahwa pengumuman resmi diyakini akan keluar dalam beberapa hari ke depan, menandakan bahwa negosiasi antara Kapadze dan PSSI sudah berada di tahap sangat serius. Jika laporan ini benar, maka publik Indonesia hanya tinggal menunggu momen resmi pengumuman pelatih yang akan memimpin Garuda memasuki siklus kompetisi internasional berikutnya. Andre Rosiade ungkap daftar kandidat pelatih, Kapadze dan STY ada di dalamnya. Proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia memasuki fase krusial. PSSI disebut telah mengerucutkan nama kandidat menjadi 5 orang. Dan di antara nama-nama itu, muncul satu prediksi menarik dari penasihat Semen Padang, Andre Rosiade. Menurutnya, Sintayong berpeluang besar kembali masuk dalam radar PSSI bersama sosok favorit lain, Timur Kapadze. Prediksi tersebut disampaikan Andre saat menjadi narasumber dalam podcast milik Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam perbincangan itu, Arya mengonfirmasi bahwa PSSI memang sedang menilai 5 nama pelatih, tanpa membeberkan siapa saja mereka. Kandidat ini akan dipilih melalui proses evaluasi yang panjang sebelum dibawa ke meja Exco untuk ditetapkan sebagai pelatih baru Garuda. Andre meyakini Sintayong layak kembali masuk daftar karena sudah memahami kultur sepak bola Indonesia dan dinilai bisa bekerja lebih cepat dibanding kandidat lain. Selain faktor kedekatan emosional dengan publik, STY juga dianggap punya fondasi yang cukup kuat dari masa kepemimpinannya sebelumnya. Hal inilah yang membuat Andre mendorong agar PSSI mempertimbangkan opsi balikan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski begitu, Andre menegaskan bahwa apabila Shin dipilih kembali, ia harus diberi target yang jauh lebih konkret. Target tersebut mencakup raihan gelar di Piala AFF 2026 serta lolos ke babak perempat final Piala Asia 2027. Dua agenda besar yang menjadi tolok ukur kemajuan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Di sisi lain, Arya menyebut bahwa banyak pihak turut mengusulkan kandidat pelatih termasuk nama-nama seperti Kapadze hingga Jesus Casas. Semua masukan tersebut kini sedang diproses oleh BTN dan Direktur Teknik sebelum dipersempit mengerucut. PSSI dijadwalkan melakukan sesi interview kepada beberapa kandidat pada pekan depan. Dari proses inilah akan lahir nakoda baru timnas Indonesia yang akan memimpin Garuda menjalani siklus 4 tahun ke depan. Dengan kompetisi nama yang makin ketat serta prediksi bahwa Sintayong masih masuk daftar pertimbangan, publik kini menanti apakah PSSI akan memilih sosok lama yang sudah akrab atau wajah baru yang membawa ide segar untuk masa depan timnas Indonesia. Di tengah dinamika tersebut, tekanan publik terhadap PSSI juga semakin besar. Sebagian supporter menilai kembalinya STY akan menjadi solusi instan, sementara yang lain menilai era baru harus dimulai dengan pelatih yang benar-benar membawa pendekatan berbeda.
Perdebatan ini membuat keputusan Exco semakin dinanti karena menyangkut arah pembangunan sepak bola nasional. Sementara itu, isu internal PSSI juga ikut menjadi sorotan. Kualitas proses seleksi yang transparan dan evaluasi yang objektif menjadi tuntutan agar pelatih terpilih benar-benar sesuai kebutuhan. Dengan agenda padat mulai 2026 hingga 2027, siapapun pelatih yang dipilih harus siap bekerja cepat dan menanggung ekspektasi sangat besar dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Timur Kapadze diburu Turki dan Cina. Peluang timnas Indonesia kian terancam. Perburuan pelatih baru timnas Indonesia memasuki babak yang semakin panas. Timur Kapadze, sosok yang kini dianggap kandidat paling ideal untuk menggantikan Patrick Kluivert, rupanya tidak hanya menarik perhatian PSSI, tetapi juga klub-klub kuat dari Turki dan Cina yang ikut memburu tanda tangannya. Situasi ini membuat langkah Indonesia tidak berjalan mulus. Meskipun Kapadze tidak menutup pintu untuk menangani skuad Garuda, ia juga membuka kemungkinan menerima tawaran lain yang menurutnya lebih menarik atau lebih sesuai dengan takdir karirnya. Kapadze baru saja mundur sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Perubahan status ini terjadi setelah dirinya membawa White Wolves lolos ke Piala Dunia 2026, namun federasi justru memilih menunjuk legenda Italia Fabio Cannavaro sebagai pelatih utama. Keputusan itu otomatis menurunkan peran Kapadze dan membuatnya mengambil langkah mundur. Kini, Kapadze tengah berada di fase bebas memilih masa depan. Dalam wawancara dengan Uza, ia mengaku sedang menunggu tantangan baru, baik dari Uzbekistan, luar negeri, maupun klub-klub Asia. Ada beberapa pembicaraan yang sedang berjalan. Kalau ada tawaran bagus, tentu akan saya pertimbangkan, ujarnya. Ia menepis rumor pendekatan dari timnas Kazakhstan, namun mengkonfirmasi pendekatan dari Indonesia, Turki, dan Cina, 3 opsi yang kini berada di meja negosiasinya. Untuk Indonesia, prosesnya sedang dipertimbangkan. Ada juga komunikasi dengan pihak Turki dan Cina, kata Kapadze. Meski antusias dengan peluang-peluang baru, Kapadze menegaskan dirinya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin semua berjalan natural sambil tidak menutup kemungkinan untuk tetap melatih di Uzbekistan jika situasinya memungkinkan. Apakah semuanya akan terwujud atau tidak? Kita lihat nanti. Kalau berjodoh, saya siap bekerja dimanapun, tuturnya. Dengan perkembangan ini, PSSI kini menghadapi pesaing nyata. Jika ingin memastikan Kapadze menjadi pelatih baru Garuda, federasi harus bergerak cepat dan serius. Persaingan dengan klub Turki dan Cina bukan sekedar formalitas. Dua kawasan tersebut dikenal menawarkan gaji besar, proyek jangka panjang, serta lingkungan kompetitif yang seringkali menjadi magnet bagi pelatih Asia Tengah. Bagi Indonesia, ini adalah ujian. Apakah federasi benar-benar mampu memenangkan perebutan pelatih kelas Asia, atau harus kembali mengalihkan fokus ke kandidat lain?